Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dengan nomor induk mahasiswa S1092019210106 dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Di sini saya akan menjawab soal-soal mengenai soal-soal mid test yang diberikan tugas oleh Ibu Jawiana dengan mata kuliah Kimia Dasar. Soal pertama yaitu jelaskan 3 periode sejarah perkembangan ilmu kimia. Yang pertama itu sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Peradaban Mesir kuno telah mengetahui cara membuat anggur, mengolah logam dan mengawetkan mayat. Sekitar abad ke-4 sebelum Masehi, fisik Yunani Democritus dan Aristoteles sudah mencoba memahami hakikat dari suatu materi. Menurut Democritus, materi bersifat diskontinu partikel kecil atau atom, dan menurut Aristoteles, materi bersifat diskontinu, tidak ada yang tidak terbagi seperti tanah, air, dan udara. Yang kedua yaitu pada abad ke-8 barulah muncul ilmu kimia pertama yang dikemukakan oleh Sabir bin Hayyan, yang menamakan sebagai alkimia, sebagai dirinya itu alkimia, yang berarti perubahan materi. Selanjutnya pada abad ke-10 lahirlah kimia modern ketika ahli kimia yang dari Prancis yang bernama Antoine Lawrence Lavoisier melakukan serangkaian percobaan. Yang selanjutnya itu pada tahun 1803, John Dalton, seorang guru dari sekolah Inggris, mengajukan teori atom yang pertama. Sejak itu ilmu kimia berkembang dengan sangat pesat seperti pada saat ini. Soal yang kedua yaitu jelaskan tentang konsep dasar kimia. Nah, konsep dasar kimia itu terbagi menjadi 3 aspek. Yang pertama yaitu struktur suatu zat. Struktur akan mempengaruhi sifat zat itu, dan di dalam kimia ada 2 jenis ikatan kimia yang sangat berbeda, yaitu ikatan ionik dan ikatan kovalen. Contohnya itu ion seperti garam dapur atau NaCl. Contoh senyawa kovalen yaitu kayu. Yang kedua yaitu energetik. Misalkan di kimia itu reaksi pembentukan jadi suatu zat yang bergabung dengan zat lain kemudian membentuk suatu senyawa, itu pasti disertai dengan perubahan energi, baik energi mekanik maupun maupun menerima energi. Yang ketiga itu kinetika. Kinetik ini berhubungan erat dengan waktu dan kecepatan. Jelaskan tentang perkembangan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, yang pertama model atom Dalton. Yang pertama dari teori atom yaitu menurut atom Dalton, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, teori atom ini merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda-beda pula. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dan dapat menghantarkan arus listrik. Padahal, listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut ratusan tahun kemudian hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan selanjutnya. Yang kedua, atom Thomson. Model atom Thomson berbentuk seperti roti kismis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dan partikel negatif atau elektron yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya sama. Model atom ini dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar tabung katoda. Sayangnya, model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom.
Yang ketiga, model atom Rutherford. Model atom Rutherford dikemukakan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1911. Dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini berpusat di inti atom dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal dengan percobaan Geiger-Mercader. Namun model atom Rutherford ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Yang keempat, model atom Bohr. Model atom ini dicetuskan oleh Niels Bohr dan Ernest Rutherford pada tahun 1913. Dalam model atom Bohr dinyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh neutron yang berputar dari orbitnya atau tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Namun, model atom Bohr ini memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek C6, yaitu efek C6 ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Yang kelima, model atom mekanika. Soal yang keempat yaitu jelaskan tentang sistem periodik unsur, fungsi tabel kolom dan baris, jelaskan tentang deret lantanida, aktinida, dan jelaskan tentang golongan A dan golongan B. Sistem periodik unsur kimia adalah susunan unsur-unsur berdasarkan nomor atom dan kemiripan sifat-sifatnya. Dengan adanya tabel, kolom, dan baris, kita bisa mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Deret lantanida itu deret yang beranggotakan dengan nomor atom 57 sampai 70. Ke-14, unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan lantanum sehingga disebut dengan deret lantanida. Deret aktinida yaitu deret yang beranggotakan unsur dengan nomor atom 89 sampai 102. Ke-14 unsur ini merupakan sifat yang mirip dengan aktinium. Deret lantanida dan aktinida ini terletak di dua baris bagian bawah. Pengertian stoikiometri, persamaan kimia dan contohnya, rumus molekul dan rumus empirisnya. Stoikiometri adalah ilmu kimia mempelajari tentang kuantitas suatu zat, meliputi massa, jumlah molekul, volume, dan jumlah partikel. Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus molekuler yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun fisika. Rumus molekul adalah rumus yang menunjukkan jumlah atom setiap unsur dalam suatu senyawa. Rumus empiris adalah rumus yang memiliki perbandingan atom-atom paling sederhana dalam suatu senyawa. Jelaskan tentang ikatan kovalen dan ikatan ionik. Ikatan kovalen terbentuk ketika elektron digunakan bersama oleh dua atom yang terikat. Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom unsur-unsur non-logam. Ikatan ion terbentuk ketika salah satu atom menyumbang elektron dan memiliki ion positif, sementara unsur lain menerima elektron dan menjadi ion negatif. Jelaskan tentang ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Ikatan hidrogen sebenarnya merupakan gaya dipol-dipol yang terjadi antara molekul-molekul polar. Gaya van der Waals adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan partikel-partikel. Dimaksud dapat berupa ion, molekul, dipol permanen, dan dipol terindustri. Pemenuhan tugas pada mata kuliah kimia dasar pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.